Halo semuanya, jadi nama saya Anjali. Nama saya Joyce. Dan hari ini kita akan membahas tentang deepfake. Jadi kita mulai dari Joyce. Jadi, pada 24 Agustus 2024, seorang lelaki bernama Pavel Durov, pendiri atau CEO dari Telegram, ditahan oleh polisi. Sementara itu, di Seoul, Korea Selatan, semua rakyat sedang panik. SD hingga SMA, SMK, mahasiswa, guru, tentara, hingga profesor. Mereka sibuk menghapus muka mereka dari internet atau sosial media. Bukan hanya foto-foto tertentu, tapi semua selfie, video, foto-foto lama. Bahkan foto-foto yang polos dan biasa saja. Bahkan, universitas lokal mengirim peringatan kepada mahasiswa mereka untuk menghindar memposting foto diri mereka secara online, tanpa peduli seberapa polos fotonya. Seorang mahasiswa mengatakan, sebagian besar perempuan sekelas saya menghapus foto mereka di sosial media. Sebagai tanggapan, seorang mahasiswa laki-laki ingin membantu menenangkan kekacauan. Dia mempost sesuatu di forum universitas. Di forum itu tertulis, letakkan jari ke bawah dan tanyakan pada diri sendiri, atau put your finger down. Pertama, pernahkah saya diajak kencan atau dikonfes? Pengakuan lelucon tidak dihitung. Kedua, apakah banyak pria mencoba berbicara dengan saya, meskipun saya tidak berbicara dengan mereka terlebih dahulu? Ketiga, pernahkah saya melihat ke cermin dan membenci orang tua saya? 4. Bisakah orang lain mengenali saya tanpa riasan? 5. Apakah berat badan saya lebih dari 68 kg? 6. Apakah saya sering forum online feminis? 7. Ketika saya sedang jalan di trotoar, apakah anak-anak menghindari saya? Jika Anda menjawab iya untuk lebih dari 3 pertanyaan ini, jangan khawatir. Kamu tidak perlu menghapuskan foto-fotomu di sosial media. Tingkat Anda menjadi korban deepfake seksual sangat rendah. Dia juga memiliki standar. Kami tidak hanya memalsukan wanita manapun. Mengapa wanita di sosial media melempar kecocokan seolah-olah mereka adalah korban dalam setiap situasi? Jika Anda menjawab iya untuk salah satu dari pertanyaan ini, berhentilah membuat keributan. Tapi tersalah. Silakan, cepat dan hapus foto-fotomu di Instagram dan mengejek kami pria, kata seorang mahasiswa laki-laki itu. Beberapa gadis mengatakan bahwa mereka telah di-chat atau DM oleh teman sekelas laki-laki mereka. Hei, kamu aman? Apa maksudmu? Sudah kubilang, kamu aman. Mereka hanya mengejar yang cantik, jadi jangan khawatir. Karena berita terkini mengatakan, sementara pendiri Telegram telah ditangkap di Paris, Korea Selatan sedang melalui kasus Anthroom kesekian kalinya, di mana pengguna berbondong-bondong ke Telegram untuk membagikan materi seksual eksplisit yang non-konsensual dari korban. Dan sebelum ini, sudah pernah ada 2 kasus tentang Anthroom di mana wanita dan anak perempuan diperas atau di-blackmail untuk menyediakan konten bagi para pria yang sakit untuk membayar untuk melihat gadis-gadis ini diperas dan disiksa. Tapi sekarang, gadis-gadis itu tidak menyadari bahwa mereka itu korban sampai sudah terlambat. Beberapa dari mereka semuda siswa SMP hingga SD. Tetapi kali ini sangat beda, karena semuanya deepfake. Jadi, apa sih itu deepfake? Deepfake adalah teknologi yang menggunakan AI untuk membuat atau memanipulasi video, gambar, atau suara yang sangat realistis agar terlihat dan terdengar seperti orang lain. Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. Sebuah ruang Telegram sedang diekspos di sosial media. Setiap ruang dinamakan SD, SMP, SMA atau SMK, dan yang lain. Dan pertanyaannya itu, gimana mereka masuk ke grup itu? Pertama, Anda harus mengirim video atau foto gadis atau wanita manapun. Itu harus seseorang yang Anda kenal secara pribadi. Jadi seperti teman atau teman kelas, saudara kandung, dan lain-lain. Selain itu, Anda harus memberikan detail pribadi orang tersebut, seperti nama mereka, tanggal lahir, pekerjaan, sekolah, kelas, usia, akun Instagram, nomor telepon, dan jika bisa, alamat rumah lengkap. Selain itu, Anda harus memberikan 10 gambar mereka. Bisa dari foto Instagram atau dari foto tetangga, Facebook,
kakao, atau mungkin foto yang telah kamu ambil secara langsung. Jadi, pertanyaan berikutnya itu, kenapa harus 10 foto dan apakah boleh lebih dari 10 foto? Tapi, apa bisa juga kalau 10 foto itu memang sudah batasnya atau limitnya? Minimalnya itu 10 foto. Wajib 10 foto karena katanya semakin banyak foto yang kamu punya atau yang kamu beri, semakin bagus videonya. Ada laporan tentang daftar sekolah di Korea Selatan yang terkena dampak, termasuk SD, SMP, SMA atau SMK, bahkan Universitas Ivy League. Dalam daftar tersebut, ada 66 korban dengan foto dan nama mereka serta sekolah masing-masing. Di ruang obrolan, seseorang menawarkan untuk membuat lebih banyak foto dan video memalukan tentang korban jika diberi nama dan foto yang belum ada di daftar tersebut. Lalu, dia lanjut mengatakan, dan jika saya cukup terangsang, saya akan pergi menguntit mereka di sekolahnya. Dalam satu saluran Telegram, ada lebih dari 70 ruang obrolan yang dapat Anda masuki. Setiap ruang obrolan, seperti yang saya katakan, universitas lain, sekolah lain, dan perlahan-lahan terungkap bahwa lebih dari 400 sekolah telah terpengaruh, yaitu merupakan sekitar 7% dari seluruh sekolah dan kuliah negara Korea Selatan digabungkan. Dan itu yang kita ketahui sejauh ini. Mungkin saja ada lebih banyak lagi yang belum terekspos. Ya, dan itu dinamakan Deepfake Damage School Map. Dan setiap sekolah disusun dengan rapi di dalam ruang obrolan itu. Jadi setiap sekolah ada ruang sendiri di grup sini. Kemudian, semua video deepfake dari siswa sekolah tersebut ada di ruang obrolan itu. Berarti beberapa orang secara khusus akan pergi ke ruang obrolan tertentu untuk mencoba dan mencari orang yang sangat spesifik, mungkin orang yang mereka sukai. Jadi, begitu kamu masuk ke dalam ruang obrolan itu, kamu sekarang memiliki video eksklusif orang tersebut. Bukan hanya satu, tapi semuanya. Dan setelah itu, kamu bisa memutuskan apakah kamu mau mengancam orang tersebut atau tidak. Bukan hanya menggunakan video deepfake-nya, tapi juga dengan data informasi pribadinya. Karena semuanya ada di dalam ruang obrolan itu. Seperti yang saya bilang, nama, umur, nomor telepon, alamat, semuanya dipasang saat mengirim video tersebut. Agar mereka dapat mencari orang tersebut, lalu mengirim foto atau video palsu orangnya, dan bertanya kepadanya, apakah ini kamu? Dengan tujuan memeras orang tersebut untuk melakukan lebih banyak hal atau hanya mendapat sensasi kepuasan dari melihat mereka panik, takut, dan cemas. Trauma dan dampak yang dialami korban itu pasti sangat dalam. Dan iya, banyak korban melaporkan bahwa mereka tidak tahu lagi siapa yang bisa mereka percaya. Pandangan mereka terhadap dunia itu benar-benar hancur setelah kejadian ini. Dan setiap interaksi yang mereka lakukan membuat mereka sangat paranoid. Bahkan mereka mulai merasa jijik atau bahkan risih karena mereka merasa kayak perlu bersikap lebih baik kepada semua pria di sekolahnya. Dengan harapan bahwa jika mereka bersikap baik, mereka tidak akan menjadi korban selanjutnya. Dan ini benar-benar dengan kasus deepfake ini, pandangan perempuan itu mereka malah lebih, yang awalnya udah parno, makin parno lagi dengan kasus ini. Sementara itu, pelaku tampaknya tidak ada rasa malu menyembunyikan apa yang mereka lakukan. Jenis gambar-gambar tersebut mudah terlihat. Mereka langsung menggunakan hashtag, seperti hashtag acquaintance atau kenalan, hashtag kids atau anak-anak, hashtag high school atau SMP SMA, hashtag deepfake, hashtag slaves atau budak, dan hashtag free atau gratis. Cara mereka berbicara tentang perempuan dan bahkan anak-anak dalam thread tersebut adalah, apakah ada yang bisa membantu memalukan atau menghina nama korban tersebut? Apakah ada yang bersedia memalukan atau menghina temanku bersamaku? Apakah ada yang bisa membagikan sumber pengedit video mereka? Karena terlalu sulit bagiku untuk mengumpulkan begitu banyak foto tubuh. Apakah ada yang ingin menukar foto deepfake kenalan? Aku akan memberikan yang terbaik. Ada seorang jurnalis yang menyamar ke dalam salah satu ruang obrolan deepfake and room. Dan mereka mengatakan bahwa salah satu ruang obrolan ini dijalankan oleh bot. Begitu Anda masuk ke dalam ruang obrolan ini, langsung muncul pesan otomatis yang mengatakan, "Halo, saya Magic Photo Bot. Mari coba kirim foto seorang wanita yang Anda suka. Saat ini, Anda mendapatkan satu foto gratis untuk deepfake. Tapi untuk foto kedua, Anda perlu membayar 1 diamond. 1 diamond per foto adalah strukturnya. Jurnalis tersebut
membuat gambar fiksi seorang wanita melalui AI. Lalu dalam waktu 5 detik setelah mengunggah fotonya ke dalam Magic Bot, bot ruang obrolan tersebut mengirim video ilegal dengan foto deepfake orang tersebut di dalamnya. Mereka mengatakan, Anda bahkan dapat mengubah dan menyesuaikan beberapa bagian tubuh. Misalnya, jika Anda ingin payudara yang lebih penuh, Anda dapat melakukan penyesuaian besar kecil seperti itu. Ruang obrolan khusus ini saja memiliki 227.000 orang di dalamnya. Kemudian, pesan lain muncul. Untuk foto tambahan setelah yang pertama gratis, Anda dapat membeli diamond dalam satuan 10 diamond. 10 diamond ini seharga $5. Singkatnya, dengan $5, Anda dapat menambahkan 10 foto yang diubah menjadi deepfake. Namun, Anda harus membeli diamond tersebut melalui kripto. Nah, ini juga disebut dengan teknik marketing, di mana penjual ini memberikan offer yang gratis bagi pembeli. Dan tentu saja tidak heran lagi kalau kualitas deepfake ini sangat bagus, sehingga orang ini lebih tertarik. Dan walaupun ada yang namanya untuk pembelian kedua itu harus bayar, tentu saja orang itu akan membeli. Karena tentu saja namanya juga laki-laki lah ya, pasti apapun itu mereka akan melakukan apapun untuk memuaskanlah hasrat mereka. Sangat menjijikkan ya sebenarnya ya. Dan bayangkan saja, jika dalam ruang tersebut terdapat 200 orang, dan 200 orang ini membeli seharga $5 ini, 200 dikali 5, itu sudah terdapat $1.000. Penjual itu sudah untung $1.000. Dan yang seperti diucapkan oleh Joyce, ruang obrolan khusus ini hanya memiliki 227.000. Hanya khusus itu saja, belum lagi gabungan antara yang lain. Jadi 227.000 dikali dengan $5 itu sudah dapat $1.135.000 secara jelasnya. Ada seseorang yang pernah mengatakan bahwa ada sekitar 260.000 taksi di Korea Selatan. Itu berarti kemungkinan dalam menemu pelanggar seksual di Korea Selatan hampir sama tingginya dengan menemukan taksi di jalanan. Hampir semua orang yang kalian pikirkan terkena dampaknya di Korea. Seperti yang saya katakan, siapapun, mulai dari siswa SD hingga guru dan tentara, bahkan atlet olimpiade juga menjadi korban deepfake. Perawat dari rumah sakit juga mendapatkan seksualisasi dan diubah menjadi deepfake. Ada laporan bahwa beberapa pria bahkan mengirim foto ibu mereka sendiri untuk dijadikan deepfake. Bayangkan saja, bukan hanya anak-anak doang, tapi juga ibunya sendiri. Ibu yang melahirkan dia, dijadikan ke dalam deepfake. Dan ada kasus lain juga, kita akan berikan nama palsu, yaitu Sarah. Sarah belajar di Universitas Inha, salah satu universitas terbaik di Korea. Dia menerima DM di Instagram dari akun anonim. Dia mengancam akan membagikan foto dan informasi pribadinya di ruang obrolan Telegram. Akun tersebut tahu banyak tentangnya, membuatnya bingung dan cemas. Dia bahkan tidak begitu kenal dengan Telegram. Dia merasa sangat tertekan setiap hari. Bahkan saat pergi ke kelas, kita mencoba melaporkan ke polisi, mereka mengatakan Telegram sulit untuk diacak. Sarah kemudian menyelidiki sendiri dan menemukan bahwa anggota ruang obrolan tersebut membuat file audio dari teman-teman sekelas perempuannya dan berbicara dengan frasa seksual provokatif yang dibuat oleh AI. Mengungkapkan bahwa mereka ingin menjadi budak dan sedang mencari pemiliknya. Kasus ini mendapat perhatian polisi setelah ditemukan bahwa lebih dari 1.200 orang aktif dalam ruang obrolan Telegram dan menargetkan mahasiswa Universitas Inha. 1.200 orang yang bersekolah di Universitas Inha aktif di Telegram. Di ruang obrolan itu, gambar dan deepfake mahasiswi dibagikan secara ilegal. Ruang ini telah aktif selama 3 tahun, dan kasus serupa ditemukan di SMA sampai dengan SD terdekat. Seorang siswi SMA berusia 17 tahun menerima pesan anonim, sama seperti mahasiswi yang tadi. Dia berkata, "Saya melihat ponsel saya setelah sekolah dan melihat bahwa saya menerima pesan dari akun yang tidak teridentifikasi. Pesan tersebut terbaca. Apakah teman-teman dan orang tuamu tahu tentang sisi hidupmu yang ini?" Dan pesan tersebut dilengkapi dengan 3 foto deepfake eksplisit tentangnya. Lalu dia berkata bahwa gambar itu sangat bagus, sehingga tidak bisa dibedakan. Satu-satunya alasan dia tahu itu palsu adalah karena dia tidak pernah mengambil foto tersebut. Memang AI itu mengerikan ya. Dia berkata, So you say like so casually like emang AI itu mengerikan ya?
Bahkan dia sendiri pun berkata, "Saya sangat terkejut dan ketakutan ketika pertama kali melihat foto-foto itu, meskipun saya tahu itu palsu. Saya tahu itu adalah gambar yang dihasilkan dari AI, tetapi mereka terlihat sangat nyata. Saya ingin percaya ini adalah mimpi buruk yang akan segera saya bangun, tetapi tidak." Setelah itu, dia membalas, "Siapa kamu? Itu bukan saya. Dari mana kamu mendapatkan foto-foto itu?" Akun anonim tersebut membalas, "Bahkan jika saya mengirim foto ini kepada orang tuamu, beritahu mereka bahwa ini yang kamu lakukan alih-alih belajar. Saya pikir kamu perlu diajari sedikit pelajaran." Ia kemudian memulai menelponnya, tetapi tentu saja dia tidak mengangkatnya. Namun, orangnya menulis, "Kenapa kamu tidak menjawab? Saya bosan. Hibur saya lah. Saya hanya ingin mendengar suaramu." LOL. Siswi itu akhirnya menyelidiki sendiri dan menemukan bahwa sebagian besar pelakunya bukan orang asing menyeramkan di internet seperti yang mereka bayangkan. Ternyata itu adalah teman mereka, pacar mereka, atau bisa saja seorang pria di kelas yang sama atau 2 tingkat di bawah mereka, atau bisa saja di atas mereka. Mereka yang menargetkan semua perempuan di sekolah. Ada satu kasus di mana seseorang siswa SMP membuat deepfake dari 12 teman sekelas perempuannya dan 2 guru. Ada beberapa laporan bahwa beberapa siswi SD juga menjadi target oleh siswa SMP. Bahkan guru pun menjadi target, dengan resiko kehilangan pekerjaan mereka. Di Korea Selatan, beberapa sekolah, meskipun tahu bahwa sang guru adalah korban, berpikir bahwa dia terlalu merepotkan untuk dipertahankan. Anak-anak tidak bisa fokus belajar karena yang mereka lakukan hanyalah menertawakan videonya. Atau, orang tua tidak merasa nyaman, meskipun mereka tahu video itu palsu. Mereka berhasil mengonfirmasi bahwa lebih dari 170 guru terdampak oleh video deepfake. Ada juga kasus di mana seorang laki-laki dia membuat video deepfake tentang kakaknya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu terjadi, seorang korban alias kakaknya itu menulis tentang apa yang terjadi padanya dan tulisannya berbunyi, "Ada suatu waktu ketika adik laki-lakiku yang hanya setahun lebih muda dariku, membuatku merasa sangat buruk hingga aku ingin mati. Saat itu kami berdua masih di SMP. Kami sebenarnya sangat dekat sebagai saudara, hingga orang-orang merasa iri pada kami. Ketika pertama kali itu terjadi, aku sangat terkejut hingga tidak tahu harus berbuat apa. Aku berpura-pura tidak menyadarinya, dan aku sangat menyesal. Suatu sore di akhir pekan, aku sedang tidur siang dan orang tua kami ada di rumah. Adikku menyentuhku dan bahkan mencoba merekamnya. Aku terbangun dan memergokinya sedang melakukan hal itu. Tetapi, aku sangat terkejut hingga tidak bisa berpikir jernih. Meskipun dia terus-menerus meminta maaf dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, aku merasa sangat malu sehingga tidak sanggup melihatnya. Aku hanya mengatakan padanya untuk keluar. Pergi. Pikiranku dipenuhi berbagai macam pikiran. Aku terus bertanya-tanya, apakah dia akan mempostingnya di suatu tempat? Apakah dia sudah mempostingnya? Berapa kali ini sudah terjadi dan baru sekarang aku menyadarinya? Kepada siapa lagi dia mengirim ini? Apakah dia menjualnya di suatu tempat? Apakah dia menggunakannya untuk kesenangan pribadi? Apa sebenarnya yang dia pikirkan tentangku? Aku mulai panik. Tangan dan kakiku gemetar. Aku bahkan tidak bisa menangis atau bernapas dengan benar. Aku tidak pernah menyangka adikku akan melakukan hal seperti ini. Seorang remaja wanita itu menceritakan pengalaman traumatis yang dialaminya dengan orang tuanya. Meskipun menginformasikan orang tuanya, mereka tidak menganggap serius situasi tersebut. Keluarganya yang biasanya akur, mulai menunjukkan tanda-tanda masalah. Pada malam itu, ibunya sudah minum, dan akhirnya memukul saudara beberapa kali. Yang benar-benar menyakitkan dia adalah dia mendengar bahwa ibunya juga menyalahkan dia. Bahwa sebaiknya dia tidak memakai baju tidur sependek itu di rumah. Padahal, pakaian itu bukan faktor utama mereka kena pelecehan ginian. Orang yang cuma memakai baju biasa saja, atau seragam doang, atau anak-anak pun juga kena kasus pelecehan seperti gini. Dan itu bukan karena pakaiannya. Itu emang karena laki-laki. Itu memang karena laki-laki saja yang berpikiran seperti itu, guys. Itu sangat tidak normal. Benar. Dia merasa tidak berdaya dan kesulitan untuk melanjutkan hidup dengan normal setelah kejadian itu. Meskipun dia berusaha untuk mendekat lagi dengan saudaranya dan berusaha melupakan kejadian tersebut,
Trauma yang dialaminya terus membekas, dan tidak ada dukungan yang memandai dari orang tuanya. Di tengah kasus ini, netizen Korea marah dan memprotes keras kejahatan digital yang terjadi, terutama setelah mengetahui bahwa siswa SMP menggunakan deepfake untuk mempermalukan orang terdekat mereka. Namun, di saat yang sama, para incels atau kelompok pria misoginis online justru menjelek dan merendahkan para pengunjuk rasa, menyiratkan bahwa tindakan mereka itu sia-sia. Pemerintah Korea akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan menangani kasus ini dengan serius. Namun, banyak yang melihatnya hanya sebagai retorika kosong, tanpa tindakan nyata untuk menghentikan kejahatan digital ini. Meski ada janji reformasi hukum dan tindakan lebih tegas terhadap kasus-kasus semacam ini, publik merasa pemerintah hanya pura-pura peduli dengan kebijakan yang tidak benar-benar membawa perubahan konkret. Dalam kasus ini, para pelaku ruang obrolan yang terlibat dalam deepfake dan eksploitasi digital akhirnya terungkap. Pada akhirnya, mereka terkena ekspos di media dan beberapa dari mereka menghadapi konsekuensi hukum. Namun, meski ada tindakan terhadap beberapa pelaku, banyak dari mereka yang berhasil menghindari tanggung jawab. Ini justru menambah frustasi publik yang merasa bahwa keadilan tidak sepenuhnya ditegakkan. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada exposure dan protes besar, tindakan nyata terhadap seluruh jaringan pelaku masih sangat terbatas. Jadi karena semua ini sudah berakhir, sekarang kita tinggal sharing opini. Jadi bagaimana opinimu terhadap kasus ini? Jadi menurutku, kasus deepfake di Korea Selatan itu benar-benar menyeramkan. Teknologi yang harusnya itu membantu kami, itu malah dipakai untuk merusak hidup orang lain. Dan bayangkanlah, konten-konten yang palsu dibuat dan disebar tanpa persetujuan korbannya. Korban-korban ini enggak cuma menderita secara fisik, tapi juga dihantui oleh ancaman penyebaran konten digital yang nggak bisa dihapus dari internet secara sepenuhnya. Karena jika foto kamu sudah dipost di internet, itu bakal susah untuk dihapus. Dan menurutku ini perlu banget untuk segera diperkuat regulasi terkait deepfake dan keamanan digital, serta meningkat edukasi masyarakat tentang perlindungan data pribadi. Dan itulah opini saya. Jadi, menurutmu gimana tentang kasus ini? Jadi sebenarnya ya opiniku itu sama dengan kamu, tapi bedanya ini memang ya dari awal-awal kasus itu sudah dijelaskan bahwa ada namanya forum, di mana forum itu menunjukkan kalau kamu cantik, ya kamu pasti bakal menjadi korban deepfake. Tapi kalau kamu tidak cantik, kamu harusnya aman dan tidak perlu menghapus foto-foto yang dalam Instagram atau berbagai platform sosial media lainnya. Dan saya merasa itu pemikirannya sangat sempit. Dan memang di dunia ini ada yang namanya standar kecantikan, di mana entah sesuai dengan standar mereka putih, mulus, cantik, ya tinggi, kurus gitu, begitu saja, apalagi yang lain. Dan ini bukannya malah menjadi standar, tapi ini lebih merujuk ke namanya stereotip. Stereotipnya itu seperti orang Jawa nih, orang Jawa itu stereotipnya itu mereka berucap halus, nggak pernah ngomong kasar gitu, dan mereka itu orangnya polos. Tapi sebenarnya itu hanyalah stereotip. Itu juga berlaku dengan kecantikan atau standar kecantikan wanita. Dan sebenarnya yang diucapkan tadi itu perempuan itu nggak hanya yang cantik saja, karena nggak semua laki-laki itu pasti lebih merunjuknya ke cantik. Siapa tahu perempuan itu yang tidak cantik, itu dia memiliki istilahnya orang yang menyukai dia secara diam, entah dari segi kepribadiannya atau gimana gitu. Nah, dan ini juga nggak hanya tentang standar kecantikan. Justru di kasusnya itu sudah ditunjukkan bahwa nggak hanya SMA aja, SMP dan SD pun. Anak SD loh masih polos. Mereka juga terkena dalam kasus deepfake ini. Dan apakah itu termasuk dengan standar kecantikan? Tentu saja bukan. Saya juga ingin orang-orang itu berpikirnya secara dewasa lah istilahnya. Itu kamu malah menyukainya dengan benar-benar bukan cinta, tapi malah merujuknya ke hasrat atau perasaan seksual. Di situ juga diucapkan bahwa ada namanya demo tentang keadilan untuk para perempuan ini, tentang kasus deepfake. Dan walaupun pemerintah itu sudah menjamin bahwa kasus deepfake ini sudah istilahnya beres, tapi ternyata di Telegram ini masih ada banyak lagi ruang obrolan yang masih belum terekspos. Seperti itu.
Nah, lebih baiknya pemerintah ini itu lebih mengetatkan lagi regulasinya, tapi justru AI ini malah disalahgunakan sama orang. Dan orang yang menggunakan AI ini atau cara tahu menggunakannya itu harusnya mereka pemikirannya tuh menggunakannya secara baik dan bukan untuk enggak-enggak. Sudah itu aja. Dari begitu saja opini dari saya. Sekian dari video kami. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Bye-bye. Wih.